back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it, 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 DJ turn it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM F20201068 jurusan Farmasi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Kepada Ibu dosen yang saya hormati yaitu Ibu Fatmasari Siharis, saya akan mempresentasikan materi yang Ibu berikan yang berjudul Sistem Indera dan Anatomi Fisiologi Mata dan Telinga. Umumnya sistem indera yang kita ketahui itu hanya mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang mata dan telinga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Sebelum saya membahas tentang mata dan telinga, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu sistem indera. Sistem indera yaitu bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Fungsi alat indera kita yaitu yang pertama, sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Kedua, setiap reseptor berfungsi untuk merespon rangsangan tertentu saja. Contohnya mata untuk merespon cahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi mata. Seperti yang kita ketahui, mata adalah bagian tubuh yang sangat penting. Kenapa? Karena mata ini salah satu panca indera manusia. Fungsi mata. Secara umum, mata memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat penglihatan. Artinya, dengan menggunakan mata, kita bisa melihat objek lain. Kedua, sebagai alat komunikasi. Artinya, dengan adanya mata, kita bisa memberikan kode pada lawan bicara kita. Ketiga, sebagai fungsi keindahan. Artinya, dengan adanya mata yang terletak di bagian wajah, tentu mengandung unsur artistik. Keempat, sebagai alat pembelajaran. Artinya, dengan adanya mata, manusia bisa mengetahui hal-hal yang baru atau masa-masa yang akan berkembang selanjutnya, serta memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Yang pertama, gendang telinga atau eardrum. Kata lainnya yaitu tympanic membrane. Membran timpani adalah bagian yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Terdapat 3 tulang kecil atau ossicle di telinga tengah yaitu malleus, incus, dan stapes dengan fungsinya yaitu mentransmisikan getaran. Fungsi dari membran timpani adalah merespon suara yang diterimanya dengan cara menggetarkannya. Bagaimana cara kerja mata? Pertama-tama itu masuk melewati kornea dan kornea akan mengatur masuknya cahaya. Kedua, cahaya akan melewati pupil dan iris mata yang bertugas mengatur sebanyak apa cahaya yang akan masuk ke pupil. Ketiga, cahaya akan melewati lensa mata, kemudian lensa akan bekerja dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar ke retina mata. Keempat, ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang dapat dilihat. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam gambar tersebut. Yang pertama, kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea yaitu sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata serta mengatur masuknya sinar cahaya dan memberikan 65-75% fokus mata. Kedua, bilik mata depan adalah kantong mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa dan berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata, sekaligus sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Ketiga, sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata atau sepanjang jalan di sekitar, kecuali bagian kornea
Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Keempat, iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap, yaitu pupil. Pupil ini merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka. Fungsi pupil yaitu: pertama, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kedua, menentukan warna mata. Kelima, lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil, setelah kornea. Fungsi lensa yaitu membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Keenam, koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi sebagai memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada anatomi mata. Konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Ketujuh, badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Kedelapan, retina dan saraf optik. Retina adalah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya yang masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak dan akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang melihatnya. 9. Makula. Makula adalah area yang paling sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada pusat makula terdapat fovea yang fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam. Selain itu, makula merupakan anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Ke-10, kelopak mata. Kata lainnya adalah palpebra, merupakan anatomi mata dengan fungsi membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing, membantu agar air mata tersebar dan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup sehingga membantu melumasi mata dan mencegah mata kering. Bagaimana cara kerja mata? Pertama-tama itu masuk melewati kornea dan kornea akan mengatur masuknya cahaya. Kedua, cahaya akan melewati pupil dan iris mata yang bertugas mengatur sebanyak apa cahaya yang akan masuk ke pupil. Ketiga, cahaya akan melewati lensa mata, kemudian lensa akan bekerja dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar ke retina mata. Keempat, ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang dapat dilihat. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat, yaitu telinga bagian luar. Bagian ini merupakan bagian luar telinga yang terdiri dari: pertama, daun telinga. Daun telinga ini bagian telinga terluar yang melekat secara eksternal di kepala. Fungsinya untuk mengumpulkan suara, memperkuat suara, dan mengarahkan suara atau bunyi ke saluran telinga. Kedua, saluran telinga adalah struktur silindris berbentuk tabung berongga yang menghubungkan telinga luar ke telinga tengah. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan suara atau bunyi ke telinga bagian tengah. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Yang pertama, gendang telinga atau eardrum. Kata lainnya yaitu tympanic membrane.
Membran timpani adalah bagian yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Terdapat 3 tulang kecil atau ossicle di telinga tengah, yaitu malleus, incus, dan stapes, dengan fungsinya yaitu mentransmisikan getaran. Fungsi dari membran timpani adalah merespons suara yang diterimanya dengan cara menggetarkannya. Yang kedua itu malleus atau tulang martil, adalah tulang kecil yang menghubungkan gendang telinga dengan incus, tulang atau tulang landasan. Berbentuk seperti palu dan memiliki fungsi yaitu menghantarkan getaran suara dari gendang telinga atau eardrum ke tulang landasan atau incus. Ketiga, incus atau tulang landasan adalah tulang yang menghubungkan tulang martil atau malleus dengan tulang sanggurdi atau stapes. Berbentuk seperti landasan dan memiliki fungsi mentransmisikan getaran suara dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Stapes atau tulang sanggurdi adalah tulang terkecil dan teringan dalam tubuh manusia yang menyerupai sanggurdi kuda. Stapes atau tulang sanggurdi ini menghubungkan incus atau tulang landasan dengan tingkap oval atau oval window. Tangkap oval adalah lubang yang menghubungkan ke telinga bagian tengah dengan telinga bagian dalam. Fungsinya yaitu menerima getaran suara dari tulang landasan dan kemudian diantar ke membran telinga dalam melalui tingkap oval. Selanjutnya, tabung pendengaran adalah rongga yang menghubungkan struktur telinga tengah dengan bagian belakang. Tenggorokan fungsinya adalah untuk membantu mengalirkan lendir dari telinga tengah dan menyamakan tekanan di dalam, luar, dan di tengah. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam atau disebut juga auris interna adalah bagian terdalam dari struktur telinga. Fungsinya adalah mendeteksi suara atau bunyi dan menjaga keseimbangan. 2 bagian utama dari telinga bagian dalam yaitu: pertama, bony labyrinth atau disebut juga labirin tulang, adalah rongga berlubang di dalam telinga yang terdiri dari tulang yang dilapisi dengan periosteum, sedangkan membran labirin membentang di dalam labirin tulang. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan perilimfe. Bony labirin terdiri dari beberapa bagian, yaitu vestibule, koklea, dan kanal setengah lingkaran. Selanjutnya, vestibule. Vestibule adalah bagian yang menghubungkan koklea dengan semisirkular atau kanal setengah lingkaran. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi dan merespon perubahan kedudukan tubuh. Vestibule menggunakan sejenis cairan dan sel pendeteksi atau sel rambut, yaitu sakula dan ureticula, untuk merespon perubahan kedudukan tubuh. Selanjutnya, koklea. Koklea adalah saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput yang membentuk 2/3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus. Fungsinya adalah mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Selanjutnya itu tentang semicircular canals atau kanal setengah lingkaran, adalah saluran penghubung di dalam telinga yang terdiri dari 3 buah saluran telinga lingkaran yang berbeda, yaitu saluran semicircular horizontal, saluran semicircular vertikal superior, dan saluran semicircular vertikal posterior. Fungsi kanal setengah lingkaran atau semicircular ini adalah membantu menjaga keseimbangan dengan mendeteksi gerakan kepala. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita dapat mendengar. Yang pertama itu, gelombang suara masuk ke telinga dan dibawa ke gendang telinga. Kedua, getaran di gendang telinga ditransmisikan oleh tulang ossicle martil landasan sanggurdi. Ketiga, getaran dikirim ke korti yang mengandung serabut sarat yang membentuk sarak di koklea. Keempat, ketika getaran di koklea, cairan di dalam koklea akan bergerak. Sel-sel sensorik dalam koklea bersama cairan menghasilkan produksi sinyal elektrokimia atau impuls saraf. Kelima, saraf pendengaran menerima impuls dan mengirimkannya ke otak.
Keenam, impuls dikirim ke otak tengah dan kemudian ke korteks pendengaran di lobus temporal. Ketujuh, lobus temporal mengatur input sensorik dan memproses informasi pendengaran sehingga impuls tersebut dapat dirasakan sebagai suara. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.